Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Raden Reza Gifari, mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta, angkatan 2020, dengan NIM 1410620052. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas mini skripsi, eh, mata kuliah, metode penelitian kualitatif. Dan di sini judul yang saya ambil untuk mini skripsi saya ini yaitu pemanfaatan media sosial Instagram dalam membentuk branding UKM Sigma TV UNJ. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Jadi, latar belakang dari penelitian kali ini adalah perkembangan teknologi kini mempermudah manusia dalam bersosialisasi dengan hadirnya media baru yang berupa media sosial. Bahkan, mayoritas masyarakat sekarang tidak bisa terlepas dari media sosial dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya. Tidak hanya individu, suatu instansi, organisasi, ataupun kelompok masyarakat ini sangat bergantung dengan media sosial. Media sosial itu sendiri didefinisikan sebagai sarana yang digunakan oleh konsumen untuk melakukan aktivitas berbagi informasi berupa teks, gambar, video, dan audio dengan satu sama lain, serta dengan perusahaan ataupun sebaliknya. Peranan media sosial ini sangatlah penting sebagai sarana bertukar informasi yang dapat dengan mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Bahkan, media sosial juga dimanfaatkan menjadi media promosi yang dapat dikatakan tidak membutuhkan banyak biaya dengan jangkauan yang justru lebih luas. Nah, di era media baru ini, Instagram merupakan salah satu media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Instagram merupakan sebuah media sosial yang dimana para penggunanya dapat berbagi foto maupun video kepada pengguna lain, terutama yang menjadi pengikut atau followers dari pengguna tersebut. Pada September tahun 2012 saja, saat Instagram sudah diakui sisi oleh Facebook, Mark Zuckerberg melaporkan bahwa Instagram telah digunakan oleh 100 juta orang. Ini menurut Pratama tahun 2020. Dan jumlah pengguna Instagram yang sangat banyak membuat Instagram dinilai dapat digunakan sebagai salah satu media yang efektif dalam berkomunikasi, bahkan untuk membentuk branding. Tidak hanya branding untuk diri sendiri atau biasa disebut personal branding, Instagram juga dimanfaatkan untuk branding bagi suatu kelompok masyarakat, seperti organisasi kampus atau biasa dikenal dengan sebutan unit kegiatan mahasiswa atau UKM. Nah, salah satu UKM yang menggunakan media sosial Instagram sebagai sarana branding mereka adalah Sigma TV UNJ. Sigma TV UNJ merupakan salah satu UKM yang ada di Universitas Negeri Jakarta yang bergerak di bidang audiovisual dan juga sudah berdiri sejak tanggal 27 Januari 1999. Nama Sigma TV UNJ sendiri diambil dari singkatan Sinematografi Mahasiswa dan Televisi Universitas Negeri Jakarta. Sigma TV UNJ mendapatkan legalitas formal sebagai unit kegiatan mahasiswa atau UKM UNJ yang tertuang dalam SK Rektor nomor 1201 miring SP garis miring 2016. Sebagai organisasi yang bergerak di bidang audiovisual, Sigma TV UNJ sangat bergantung pada platform media sosial yang dapat membagikan konten-konten berupa video. Namun, sebagai UKM yang bisa disebut sebagai media kampus, penting bagi Sigma TV UNJ untuk membangun citra positif dari khalayak atau biasa disebut dengan branding. Sigma TV UNJ
Sigma TV UNJ juga membutuhkan platform yang dapat digunakan untuk mempublikasi output serta kegiatan yang ada di dalam organisasi mereka. Instagram dipilih karena platform ini dapat membagikan berbagai jenis konten dalam bentuk video maupun foto, serta dapat membantu untuk terhubung dengan pihak eksternal untuk menjalin kerjasama dalam berbagai kepentingan organisasi. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang pemanfaatan media sosial Instagram oleh Sigma TV UNJ dalam membentuk branding organisasi mereka, membangun citra baik dengan, saya ulangi, membangun citra baik dengan branding menggunakan sarana yang tepat sangatlah penting, apalagi bagi sebuah media, sehingga Sigma TV UNJ dipandang sebagai media yang memiliki reputasi baik dan terpercaya. Pada fokus penelitian kali ini, penulis eh, memfokuskan pada bagaimana pemanfaatan media sosial Instagram dapat membentuk branding yang baik bagi UMM Sigma TV Universitas Negeri Jakarta. Kemudian tujuan penelitian kali ini yaitu untuk mengetahui efektivitas media sosial Instagram dalam membentuk branding unit kegiatan mahasiswa Sigma TV Universitas Negeri Jakarta. Dan pada manfaat penelitian ini dilakukan dengan harapan akan memberikan manfaat sebagai berikut, diantaranya ada manfaat akademik itu. Yang pertama, diharapkan bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan media sosial sebagai sarana branding organisasi. Dan yang kedua, diharapkan bahwa hasil penelitian juga berguna untuk menjadi referensi bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang. Dan pada manfaat praktisnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi terkait permasalahan pemanfaatan media sosial dalam membangun citra dan branding pada suatu organisasi media kampus. Kita masuk ke bab 2, yaitu kajian teori. Pada bagian konsep, yang pertama ada konsep media sosial Instagram. Jadi media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, media diartikan sebagai alat, sarana komunikasi, perantara, atau penghubung. Secara umum, jadi media ini merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Media sosial merupakan salah satu media yang bersifat online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan suatu informasi. Media sosial juga mendukung interaksi sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif karena semua orang dapat berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Media sosial tumbuh dengan pesat seiring berkembangnya teknologi. Kan media sosial juga mulai menggantikan peranan media massa konvensional karena dinilai lebih praktis dan tepat dalam menyebarkan informasi. Dan dengan menggunakan media sosial, para penggunanya dapat saling berkomunikasi, berinteraksi, berbagi, networking, dan berbagai kegiatan lainnya. Nah, salah satu media sosial yang banyak digunakan saat ini adalah Instagram. Instagram merupakan media sosial yang dikhususkan untuk memposting gambar, sehingga tampilan utama yang ditangkap oleh para konsumen adalah berupa gambar visual. Nah, Instagram ini pada awalnya itu didirikan oleh perusahaan Burp Inc. di awal tahun 2010, sekitar bulan Januari. Burp Inc. sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan aplikasi untuk gadget. Nah, programmer dan sekaligus CEO-nya itu, yaitu Mike Krieger dan Kevin Systrom, merupakan bagian terpenting dalam berdirinya Instagram. Nah, jika nggak ada mereka, maka Instagram nggak akan ada nih. Instagram sendiri bisa disebut dengan media sharing. Media sosial ini memfasilitasi penggunanya untuk berbagi media seperti dokumen, audio, video, gambar, dan lain sebagainya. Instagram merupakan media sosial yang saat ini masih tetap banyak diminati oleh para penggunanya, karena memudahkan pengguna untuk mengunggah foto, video pendek, yang bisa disertai dengan tulisan atau keterangan di bawahnya, atau biasa disebut dengan caption. Maka dari itu, Instagram juga dapat digunakan sebagai media dalam membentuk branding. Nah,
Instagram di sini juga memiliki beberapa kelebihan, di antaranya yaitu mudah dipahami karena konten yang dibagikan berbentuk gambar yang merupakan bahasa universal. Tidak seperti teks yang perlu waktu untuk memahaminya, Instagram juga dapat diakses selama 24 jam penuh, sehingga setiap konten yang diunggah oleh para penggunanya dapat dilihat oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Cara penggunaan Instagram pun terbilang sangat mudah karena dari berbagai kalangan bisa menggunakan media sosial ini. Karena postingan Instagram bersifat visual atau berupa gambar, proses komunikasi dalam menyampaikan sesuatu yang baru menjadi lebih cepat dan mudah dipahami. Nah, di sini ada beberapa fitur dalam Instagram yang menjadi keunggulannya serta membantu dalam menyebarkan informasi kepada halayak. Di antaranya apa aja, yaitu yang pertama caption. Jadi ini bersifat memperkuat informasi yang ingin disampaikan kepada pengguna lainnya. Kemudian ada hashtag, yaitu berguna untuk menggolongkan tema atau informasi dari konten yang dibagikan agar mempermudah orang lain dalam mencari konten dengan topik yang berhubungan. Kemudian ada geotag atau lokasi. Ini untuk menampilkan lokasi dari konten yang dibagikan. Kemudian ada follow, jadi untuk mengikuti akun Instagram pengguna lainnya. Kemudian ada like, jadi seorang pengguna dapat menyukai konten yang diunggah di Instagram. Kemudian komentar, jadi ini adalah aktivitas untuk memberikan pikiran atau pendapat melalui kata-kata terhadap konten yang diunggah. Selanjutnya ada mention. Jadi mention di sini adalah menyebut pengguna lain dalam suatu caption atau komentar. Kemudian selanjutnya ada story. Jadi ini merupakan konten yang bersifat terkini atau terbaru dan memiliki batasan waktu penayangan yaitu 24 jam saja. Kemudian ada reels yang termasuk terbaru juga. Itu berupa konten video singkat yang bersifat permanen tapi dan berada di profil pengguna. Selanjutnya ada terakhir carousel atau jadi ini adalah fitur yang memungkinkan pengguna mengunggah beberapa foto atau video dalam satu postingan. Nah, selain fitur-fitur di atas, Instagram ini juga memiliki beberapa tipe akun. Salah satunya yang berguna bagi suatu organisasi, khususnya kayak UKM gitu, jadi kegiatan mahasiswa, itu adanya akun bisnis. Jadi akun bisnis ini membuat sebuah instansi, perusahaan, atau sebuah organisasi lebih mudah dalam mencari audiens bagi konten-konten yang mereka buat mengenai kegiatan yang mereka lakukan. Dalam akun bisnis, pemilik akun dapat melihat insight dari akun mereka, seberapa banyak audiensnya, dari kalangan mana saja, berlokasi di mana, sehingga mereka bisa melakukan evaluasi untuk konten-konten yang akan mereka bagikan ke depannya, terutama dalam membentuk branding. Hal tersebut tidak lain untuk mempengaruhi tindakan ke arah kesejahteraan perusahaan. Dan selanjutnya ada branding. Di branding sini berasal dari kata brand yang mempunyai arti merek dalam bahasa Indonesia. Namun brand dan branding dalam penggunaannya memiliki pengertian yang sangat berbeda. Jadi branding digambarkan sebagai kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh sebuah instansi, perusahaan, atau organisasi dengan tujuan membangun citra dan membesarkan nama mereka kepada halayak ramai. Ada beberapa pengertian branding menurut para ahli, seperti Kotler pada tahun 2009 yang mendefinisikan brand sebagai nama, istilah, simbol, atau rancangan, atau kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa atau kelompok penjual dan untuk mendiferensiasikannya atau membedakan dari barang atau pesaing. Sedangkan menurut Setiadi, brand image adalah keseluruhan persepsi terhadap suatu merek yang dibentuk dengan memproses informasi dari berbagai sumber setiap waktu. Di sini ada fungsi branding, yaitu sebagai pembeda. Dalam hal ini, organisasi yang memiliki image yang kuat akan mudah dibedakan dari organisasi lainnya. Kemudian, yang kedua, promosi dan daya tarik. Jadi, organisasi dengan image yang kuat menjadi daya tarik sendiri bagi halayak dan akan lebih mudah dikenal. Yang ketiga, ada membangun citra, keyakinan, jaminan kualitas, dan prestis. Dengan citra yang baik dan kuat, maka audiens akan percaya dengan reputasi dari suatu organisasi. Nah, tujuan branding sendiri di sini yaitu yang pertama,
meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan yang kedua membentuk persepsi masyarakat, dan yang terakhir membangun rasa cinta dan loyalitas. Dalam branding terdapat beberapa unsur-unsur penting yang harus diperhatikan seperti nama, tagline, logo, visualisasi konten yang ditampilkan, warna, serta website. Jenis-jenis branding juga berbagai macam, diantaranya personal branding, corporate branding, product branding, geographic branding, serta cultural branding. Pada penelitian kali ini, peneliti memfokuskan pada branding dari salah satu unit penelitian kegiatan mahasiswa, sehingga jenis branding yang akan dibahas lebih mengarah pada corporate branding. Nah, sebelum itu, apa sih unit kegiatan mahasiswa itu? Jadi, sebagai makhluk sosial, setiap manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia memiliki kebutuhan atas manusia lainnya dalam berbagai hal. Atas dasar tersebutlah, kemudian manusia akan berkumpul dan membentuk kelompok. Nah, eh, kelompok ini disebut dengan organisasi. Jadi, organisasi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu organon yang memiliki arti alat. Nah, dikutip dari buku karangan Adam Ibrahim Indrawijaya, McFarland mendefinisikan organisasi sebagai suatu kelompok manusia yang dapat dikenal dan menyumbangkan usahanya terhadap tercapainya suatu tujuan, serta secara umum organisasi dapat dipahami sebagai sarana, alat, atau wadah berkegiatan dari sekelompok orang-orang yang bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, serta kewajiban masing-masing. Sini ada review literatur, yaitu eh, review tentang penelitian sebelum-sebelumnya, yaitu yang pertama ini ada pemanfaatan media sosial dan pemenuhan kebutuhan informasi ketenagakerjaan di kalangan angkatan kerja muda pada masa pandemi COVID-19. Jadi persamaannya dengan penelitian kali ini yaitu sama-sama meneliti mengenai pemanfaatan media sosial, namun perbedaannya eh, penelitian itu lebih mengarah ke kebutuhan informasi pada saat pandemi. Dan yang kedua, ada pemanfaatan media sosial dalam pemasaran sosial bagi remaja. Persamaannya juga sama-sama meneliti mengenai pemanfaatan media sosial, cuman perbedaannya ini lebih mengarah ke individu. Yang ketiga, pemanfaatan fitur media sosial Instagram dalam membangun personal branding internasional 2017. Ini sama-sama meneliti mengenai Instagram dan branding, tapi perbedaannya bukan mengenai organisasi kampus. Kemudian yang keempat, pemanfaatan media sosial dalam kehumasan digital Kementerian Luar Negeri. Nah, di sini nih sama-sama meneliti mengenai pemanfaatan media sosial dalam suatu instansi, tapi ini lebih spesifik ke bidang humasnya. Nah, untuk yang kelima itu pemanfaatan media sosial Instagram dalam membentuk personal branding generasi milenial. Ini sama-sama meneliti mengenai pemanfaatan media sosial untuk branding, cuman ini lebih ke arah personal branding ya. Oke. Bentar. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya yaitu pemanfaatan media sosial untuk efektivitas komunikasi, itu sama-sama meneliti mengenai pemanfaatan media sosial. Perbedaannya itu membahas mengenai efektivitas komunikasi, bukan branding. Yang ketujuh, strategi pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan citra positif DPRD dalam perspektif rakyat daerah. Ini sama-sama meneliti mengenai pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan citra suatu kelompok. Cuman perbedaannya, ini lingkupnya berbeda. Yang kedelapan, pemanfaatan media sosial sebagai media promosi. Studi deskriptif pada Happy Go Lucky House. Ini sama-sama membahas mengenai pemanfaatan media sosial. Perbedaannya itu lebih ke arah untuk media promosi. Kemudian yang kesembilan, pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan brand awareness. Ini sama-sama meneliti mengenai pemanfaatan media sosial suatu brand atau nama. Cuman ini lebih kepada meningkatkan brand awareness daripada suatu perusahaan. Yang ke-10, pemanfaatan media sosial sebagai kegiatan kehumasan perpustakaan IPDN Jatinangor. Nah, ini samaannya sama-sama membahas mengenai pemanfaatan media sosial. Perbedaannya berbeda tujuan penelitian dan berbeda lingkup. Nah, untuk variabel pada penelitian kali ini yaitu sesuai judulnya, diambil dari judul, yaitu variabelnya adalah pemanfaatan media sosial. Pada bab 3, yaitu metode penelitian,
Yang pertama, paradigma penelitian. Di sini merupakan perspektif yang digunakan peneliti yang berisikan tentang cara pandang peneliti melihat suatu realita dalam penelitian. Paradigma penelitian berpengaruh terhadap masalah apa yang dituju dan penjelasan seperti apa yang bisa diterima. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, yaitu paradigma yang memandang realitas kehidupan sosial tidaklah natural, melainkan terbentuk dari hasil konstruksi. Peneliti memilih paradigma konstruktivisme ini karena dihasilkan dari narasumber atau informan, dan hasil itulah yang berupa realita yang terjadi tanpa merubah hasil yang terjadi. Manusia akan menjabarkan makna dari segala sesuatu tergantung pengalaman mereka, masalah yang dihadapi, faktor lingkungan, pendidikan, maupun informasi pendukung yang didapatkan manusia tersebut. Banyak pendekatan penelitian itu, pada pendekatan penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Jadi pendekatan kualitatif ini selain dapat memberikan gambaran atau penjelasan kepada peneliti, juga dapat membantu memberikan penjelasan yang lebih dalam mengenai pemanfaatan media sosial Instagram oleh UKM Sigma TV UNJ dalam melakukan branding organisasi mereka. Ini responden dapat mengemukakan pikiran mereka tanpa batasan, sehingga dapat menghasilkan gagasan-gagasan yang unik terhadap suatu topik, di mana hal ini tidak bisa didapat dengan melakukan survei terstruktur. Nah, kemudian pada metode penelitian, penelitian ini menggunakan metode observasi yang secara umum diartikan sebagai teknik pengumpulan data dan informasi yang relevan dengan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau objek sasaran. Dan yang keempat, teknik penarikan informan di sini menggunakan purposive sampling karena dirasa cocok untuk mempermudah peneliti menjelajahi objek yang diteliti. Informasi yang dipilih dalam penelitian ini merupakan 3 orang mahasiswa yang status pengurus aktif Sigma TV UNJ periode 2023-2024 dengan alasan informan tersebut dinilai sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh peneliti. Nah, kriteria yang dibutuhkan itu seperti merupakan mahasiswa aktif Universitas Negeri Jakarta sekaligus pengurus aktif Sigma TV UNJ 2023-2024 dan juga aktif menggunakan media sosial Instagram dan memahami tentang strategi branding. Kemudian yang kelima, metode pengumpulan data itu ada wawancara dan observasi. Yang keenam, metode pengumpulan data yaitu yang pertama keabsahan data. Itu dimaksudkan untuk menjamin semua yang diteliti oleh peneliti sudah sesuai dengan data yang sesungguhnya dan disajikan dengan sebenar-benarnya. Kemudian ada reliability coding. Reliability coding dalam penelitian ini menggambarkan sejauh mana hasil penelitian dengan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Kemudian ada metode analisis data. Ini diartikan sebagai proses menganalisis dan menginterpretasikan data non-numerik menjadi sebuah informasi atau tren untuk nantinya digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan sebuah produk atau kebutuhan customer. Keterbatasan dan kelemahan penelitian. Yang terakhir yaitu keterbatasan penelitian, yaitu objek penelitian hanya difokuskan pada pembentukan branding di Instagram, padahal terdapat media sosial lain yang juga digunakan sebagai media branding organisasi kemahasiswaan. Kemudian ada lagi kelemahan penelitian, yaitu kelemahan dalam penelitian ini sampel yang digunakan hanya dilakukan pada mahasiswa yang berstatus sebagai pengurus aktif Sigma TV UNJ periode 2023-2024, hingga mungkin akan memiliki perbedaan dengan dilakukan kepada mahasiswa lain yang berstatus sebagai alumni Sigma TV UNJ periode kepengurusan sebelumnya. Oke, mungkin sekian dari presentasi saya kali ini mengenai mini skripsi dengan judul Pemanfaatan Media Sosial Instagram dalam Membentuk dan UKM Sigma TV UNJ. Semoga dapat bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Semoga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.